Bismillah. Setelah kita pelajari mengenai konsep-konsep mengenai uji normalitas, kita mulai dengan contoh soal yang pertama, yaitu dengan contoh soal yang menggunakan uji Lilliefors. Di mana uji Lilliefors ini datanya adalah data tunggal, dan Lilliefors itu walaupun bisa untuk N yang besar dan kecil, tapi sebaiknya di bawah 30. Ini kita lihat, kita mulai dengan membuat tabel. Tabel ini kita mencari, pertama adalah menentukan rataan rata-rata atau X-bar dan standar deviasi. Kita semua tabel-tabel nilai-nilai skor kita masukkan saja. Setelah itu di skor tadi, X1 tadi ditotalkan. Di dalam soal ini mulai dari diperoleh nilai total 2045, X-barnya karena di sini datanya N-nya adalah 20, jadi X-barnya adalah 2045 dibagi 20 diperoleh X-bar atau rata-rata 102,25. Setelah itu kemudian kita mencari standar deviasinya. Karena tadi di kolom 3 kita ada X1 minus X-bar dikuadratkan. X1-nya di sini adalah nilai 128 dikurangi X-barnya adalah 102,25 dikuadratkan diperoleh nilai 663,0625. Selanjutnya sama dengan kemudian X1 selanjutnya dilakukan sampai di yang skor yang ke-20. Setelah diperoleh, ditotalkan. Totalnya adalah nilainya adalah 3.825,75. Kemudian kita hitung standar deviasinya. Rumusnya standar deviasi sama dengan akar dari sigma XI kurangi X-bar dikuadratkan per N kurangi 1. Berarti di sini 3.825,75 dibagi N20 kurangi 1 berarti 19. Kemudian diakarkan diperoleh nilai standar deviasi adalah 14,19. Bismillah. Sekarang kita lanjutkan ke tabel penentuan LO. Nah, kita sudah ketahui bahwa dari tabel sebelumnya bahwa X-barnya adalah 102,25, sedangkan S sama dengan standar deviasi sama dengan 14,19. Kita di tabel selanjutnya kita bikin 9 kolom. Ya, kolom pertama skor, kemudian F frekuensi, F kum, ZI, nilai tabel, FZI, SZI, FZI kurangi SZI, kemudian FZI kurangi SZI harga mutlak. Kita mulai dari kolom pertama. Kolom pertama adalah diurutkan skor mulai dari yang paling kecil ke yang tertinggi, yang paling besar. Jadi
Di sini dari soal kita yang paling kecil adalah 80, yang paling besar adalah 128. Setelah diurutkan, dihitung frekuensinya ada berapa skor tersebut. Jadi 80 ada 1, 81 ada 1, dan seterusnya sampai 128. Kemudian setelah itu dihitung, ditentukan F-cum, frekuensi kumulatifnya. Untuk skor 80, F-cum-nya 1, 81 berarti 1 plus 1, 2, 85, 2 plus 2, 4, dan seterusnya. Setelah kita dapatkan F-cum, kita masuk ke ZI. ZI itu rumusnya ada di sebelah kanan, yaitu XI kurangi X bar per S. Jadi kita lihat di sini XI-nya itu adalah skor, yaitu 80. 80 dikurangi X bar, yaitu 102,25 dibagi S, standar deviasi 14,19. Jadi diperoleh minus 1,57. Di sini ZI harus 2 digit, karena ini digunakan untuk membaca tabel. Setelah kita peroleh semuanya ZI, nilai ZI mulai dari skor 80 sampai yang tertinggi 128 kita dapat, kita baca, kita cari nilai tabelnya. Kita buka tabel distribusi normal. Dari tabel itu kita tentukan yang paling kolom yang paling kiri adalah 1,5, kemudian kita cari 7 dari baris paling atas, kita cari dari atas ke bawah, kita temukan garis dari yang 1,5 ketemu dengan 1,5 dari sebelah kiri, kita tarik ke kanan, kemudian dari atas angka 7 turun ke bawah sehingga ketemulah di pas di titik 1 di titik 44,19. Karena itu nilai tabel, ditulisnya menjadi 0,4419. Setelah diperoleh nilai tabel, kita tentukan FZI. Ya, dari rumus di belah kanan, FZI itu dilihat jika angkanya positif, yaitu berarti lebih dari 0, itu rumusnya adalah 0,5 ditambah nilai tabel. Tapi kalau minus atau di bawah 0 berarti 0,5 dikurangi nilai tabel. Nah, jadi untuk yang skor 80, ZI-nya tadi minus 1,57 berarti FZI-nya adalah 0,5 dikurangi 0,4419. Diperoleh nilai 0,0581. Sekarang kita lihat contoh untuk yang ZI-nya positif, yaitu di skor 103. Di 103 ZI-nya positif, jadi kita mendapatkan FZI-nya, jadi dia adalah nilai 0,5 ditambah nilai tabel 0,0199, jadi diperoleh FZI-nya 0,5199. Oke, jadi setelah kolom FZI udah terisi semuanya, kita lanjutkan dengan kolom selanjutnya adalah kolom SZI. SZ ini diperoleh dari F-cum, F kumulatif dibagi N. Jadi 80 itu frekuensi kumulatifnya adalah 1 per 20 sama dengan 0,05. Kemudian 81 itu F-cum-nya 2 per 20, jadi SZI-nya 0,1. Dan diteruskan hingga ke nilai terakhir. Setelah itu kita masuk ke kolom 8, di mana FZI kurangi SZI. Jadi FZI tadi 0,0581 dikurangi 0,05, diperolehnya adalah 0,0081. Dan itu dilanjutkan sampai ke yang terakhir. Nah, kolom terakhir, kolom 9. Kolom 9 adalah kolom harga mutlak dari FZI minus SZI.
Di kolom ini semuanya harus dalam posisi positif. Jadi yang semua yang negatif, contohnya misalnya skor 81 diperoleh nilai minus untuk FZI kurangi SZI-nya adalah minus 0,0332 dimutlakkan menjadi 0,0332. Kita lakukan semuanya hingga akhir dan kita cari LO-nya. LO itu adalah harga maksimum. Jadi dari kolom 9 itu kita cari mana yang harga yang paling tinggi, harga maksimum. Diperolehlah nilai yang maksimum adalah 0,1249, yaitu kebetulan di skor 86. Ya, setelah kita peroleh harga LO itu, kemudian kita lanjutkan untuk cari nilai L tabel. L tabel di sini kita N-nya ada 20, alfanya 0,5. Jadi di tabel Lilly Force, kita lihat di tabel Lilly Force, nilai tersebut N20 dan alfanya 5%, berarti 0,190, 0,19. Karena LO yang tadi 0,1249 lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Artinya data A1 berdistribusi normal. Jadi kita udah buktikan, kita udah uji bahwa data yang kita hitung adalah normal, berdistribusi normal. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai uji Lilly Force untuk data tunggal dengan N yang kurang dari 30. Sekarang kita mempelajari mengenai uji C kuadrat. Uji C kuadrat adalah pengujian untuk data kelompok, ya, kemudian dengan jumlah yang lebih dari 30. Jadi jumlah dengan data yang besar. Jadi kita sekarang gunakan mencoba menyelesaikan soal di mana pada soal ini sudah ditentukan data dalam distribusi frekuensi. Bismillah. Selanjutnya kita sekarang melangkah ke tahap yang pertama, yaitu menentukan rataan dan standar deviasi. Dari tabel yang kita miliki di soal yang tiga kolom, kita tambahkan 4 kolom. Kita tambahkan kolom XI, kemudian FO kali XI, kemudian kolom XI kurangi X bar kuadrat, dan terakhir kolom FO kali XI kurang X bar kuadrat. Jadi kita isikan XI adalah nilai tengah dari interval kelas yang pernah kita kerjakan pada saat kita membuat tabel distribusi frekuensi pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi kita lihat 27 ditambah 33 dibagi 2, itu 60 bagi 2 sama dengan 30. Jadi untuk yang pertama XI-nya 30, kemudian yang kedua 34 ditambah 40 bagi 2 didapat 37, dan diisi selanjutnya. Ya, dan kemudian setelah kita dapat XI-nya, kita kemudian masuk ke kolom selanjutnya di mana FO dikali XI. Jadi untuk yang nomor 1, FO1 dikali XI 30, jadi diperoleh 30. Untuk yang nomor 2, FO-nya 9 dikali XI-nya 37 diperoleh nilai 333, dan kita kerjakan sampai yang nomor 7. Setelah itu kita totalkan, diperoleh nilai total 3.313. Kemudian kita lihat ke
kotak sebelah kanan, di mana untuk nilai rataan X bar adalah total tadi sigma FO kali XI dibagi sigma FO. Jadi kita lihat berarti 3313 dibagi 64 diperoleh nilai 51,80. Setelah kita peroleh rataan, kita masuk ke kolom yang selanjutnya. Kolom selanjutnya adalah XI kurangi X bar dikuadratkan. Berarti di sini adalah XI-nya 30 dikurangi 51,8 dikuadratkan diperoleh 473,7, dan itu dikerjakan sampai ke nomor 7. Setelah didapat nilai yang tersebut, kita masukkan ke kolom yang terakhir. Kolom yang terakhir adalah FO dikali XI kurangi X bar dikuadratkan. Jadi di mana FO-nya untuk yang nomor 1, FO-nya 1, terus dikali 473,7 diperoleh nilai 473,7. Untuk yang nomor 2, FO-nya 9, kita kalikan dengan 218, kita peroleh 1962,2. Dan itu dikerjakan sampai ke kelas yang nomor 7 yang terakhir. Sudah diperoleh, kita totalkan. Dari total jumlah itu diperoleh 6.479,5. Dan kita dari untuk mencari standar deviasi, kita lihat kotak D itu berarti tadi yang rumusnya adalah akar dari sigma dari FO dikali XI kurang X bar kuadrat dibagi FO kurangi 1. Jadi di sini 6.479,5 dibagi FO 64 kurang 1 berarti bagi 63, diakarkan di mana diperoleh nilai 10,10. Jadi kita sudah peroleh rataan dan standar deviasi. Bismillah. Sekarang kita sampai ke tahap kedua, yaitulah penentuan C kuadrat hitung. Kita membuat tabel baru. Di dalam tabel baru ini ada penambahan dari kolom, juga penambahan dari baris. Ya, kita mulai dari kalau kolom pertama, nomor 1, kolom kedua interval kelas, kemudian nomor 3, kolom ketiga FO, kemudian kolom keempat. Kolom keempat adalah tepi kelas. Ini kita karena berbicara data kelompok, ada tepi atas dan tepi bawah. Jadi tepi kelas ini kita di bagian atas kita masukkan adalah tepi kelas yang tepi kelas bawah. Jadi dan sedangkan di bawahnya adalah tepi kelas atas. Jadi kita lihat untuk nomor 1, interval kelas 27 sampai 33. Kemudian di kolom 4-nya tepi kelasnya adalah tepi bawahnya dari 27 adalah 26,5 dikurangi setengah. Kemudian di bawahnya adalah tepi kelas atas dari 33 adalah 33,5. Ini kita lanjutkan seterusnya sampai kelas yang paling bawah, di mana untuk yang nomor 7 interval kelas 69 sampai 75. Untuk tepi kelas yang di tepi kelasnya yang ke tepi kelas bawahnya adalah 68,5. Kemudian tepi kelas atasnya adalah 75,5. Setelah kita peroleh tepi kelas, kita hitung Z-score, nilai Z. Nilai Z ini kita lihat rumus di sebelah kanan, yaitu di mana ZI adalah XI kurangi X bar. Ya, kita peroleh bahwa XI ini adalah nilai dari tepi kelas yang di sebelah kirinya. Jadi kita lihat tepi kelas yang 26,5
Z-score-nya adalah 26,5 dikurangi X bar-nya 51,8 dibagi S 10,10 diperoleh minus 2,49. ZI harus 2 digit karena ini menyangkut ke pembacaan tabel. Itu dilakukan sampai ke interval kelas yang paling bawah. Kemudian kita lanjutkan untuk baca nilai tabel. Nilai tabel ini adalah tabel dari distribusi normal. Kita pernah pelajari di saat kita uji lift force. Ya, setelah kita dapat nilai tabel, kita hitung kemudian adalah FZI. FZI itu sama seperti di lift force juga. Kalau di Z-score-nya minus berarti atau di bawah 0 berarti 0,5 dikurangi nilai tabel. Tetapi kalau dia positif di atas 0 berarti 0,5 ditambah nilai tabel. Jadi untuk yang ini dicontohkan karena dia Z-score-nya minus 2,49, nilai tabelnya 0,4936, makanya FZI-nya adalah 0,5 dikurangi 0,4936 diperoleh FZI 0,0064. Itu kita kerjakan sampai ke baris yang terakhir. Nah, setelah kita peroleh FZI, kita hitung luas interval kelas atau LI. LI itu adalah nilai dari FZI kurangi FZI minus 1. Nah, FZI itu sendiri adalah nilai sesudah, sedangkan FZI minus 1 adalah sebelumnya. Jadi kita contohkan untuk yang terkait di yang interval interval kelas nomor 1 itu, bahwa FZI-nya nilainya adalah 0,0359. Ya. Kemudian dikurangi 0,0064 sehingga diperoleh LI-nya adalah 0,0295. Ya, itu kita udah peroleh luas interval kelas untuk yang nomor 1. Sekarang kita mau hitung untuk luas interval kelas untuk yang nomor 2. Yang ini diperoleh dari, kita lihat nilainya itu untuk FZI-nya adalah 0,1335 dikurangi, itu sebelumnya adalah 0,0359 sehingga diperoleh luas interval kelas 0,0976. Ya, kita lihat paling bawah sendiri untuk luas interval kelas yang paling bawah. Kita peroleh dari baris yang paling bawah 0,9904 dikurangi nilai yang sebelumnya, itulah 0,9505. Jadi diperoleh luas interval kelasnya adalah 0,0399. Setelah kita memperoleh luas interval kelas, kita lanjutkan dengan FE. Ya, jadi di kolom FE itu adalah LI dikali N. Jadi kalau yang untuk FE yang nomor 1 di FE nomor 1 berarti kita peroleh 0,0295 dikali N-nya adalah 64. FE-nya diperoleh 1,888. Ya, itu dilakukan sampai ke yang nomor 7. Ya, kemudian setelah kita dapatkan FE, kita sampai ke kolom terakhir. Kolom terakhir itu adalah di mana
FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE ya. Jadi kita lihat FO-nya untuk yang nomor 1 ya, interval kelas nomor 1, FO-nya 1 dikurangi FE-nya 1,888, hasilnya kemudian dikuadratkan dibagi FE dibagi 1,888, hasilnya adalah 0,418. Jadi kita akan dapat, kita hitung semuanya sampai yang ke-7. Kemudian kita totalkan. Jadi nilai tadi kita totalkan, kita peroleh nilai 3,681. Ya, kita lihat bahwa untuk kita uji adalah untuk C kuadrat tabelnya untuk alfa. Jadi kita lihat kemudian tabel C kuadrat untuk alfanya kita gunakan 0,05 dan derajat kebebasannya DK-nya adalah K kurangi 1. K itu jumlah kelas. Kelasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurangi 1 sama dengan 6. Diperoleh nilai tabel untuk C kuadrat adalah 12,592. Karena C kuadrat hitung nilainya adalah 3,681, lebih kecil dari nilai C kuadrat tabel yang 12,592, maka kesimpulannya bahwa H0 diterima, artinya data tersebut berdistribusi normal. Jadi kita sudah peroleh bahwa data tersebut normal, berarti sudah selesai pada kita, dari segi normalitas sudah ketahuan.